Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 96 bagian 6. Berita kolam darah Gunung Surgawi. Adik laki-laki ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum saat melihat Xiaoyan masuk. Berikan saya peta paling tepat dari wilayah utara yang Anda miliki. Xiaoyan mengangguk dan mengajukan permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya dengan sedikit kekecewaan. Dia dengan bodohnya berharap masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hehe, adik, ini peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh toko saya. Dan nilainya 30.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan gulungan yang sangat indah dari platform dan menyerahkannya kepada Xiaoyan sebelum berbicara sambil tersenyum. Apa? 30.000 koin emas? Xiaoyan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar harganya. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun ketika harus merampok seseorang. Xiaoyan secara acak membuka peta dan mempelajarinya sedikit. Setelah menemukan bahwa memang agak rinci, Xiaoyan merasa dia terlalu malas untuk berdebat dengan lelaki tua itu. Dia menyerahkan koin emas yang dibutuhkan, berbalik, dan mulai pergi. Hehe, adik laki-laki, tunggu dulu. Orang tua itu tiba-tiba berteriak saat melihat Xiaoyan berbalik untuk pergi. Apalagi? Xiaoyan mengerutkan kening dan menuntut. Hehe, adik laki-laki terlihat sangat asing. Anda seharusnya bukan orang dari Bone Transforming City, bukan? Apakah Anda juga di sini karena kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Pegunungan Mata Surga. Kolam darah Gunung Surgawi? Apa itu? Kedua nama ini membuat Xiaoyan terkejut. Bukan karena mereka orang asing, tapi karena dia sudah mendengar istilah ini lebih dari belasan kali sejak dia memasuki kota. Namun, dia tidak mengetahui misteri yang mereka maksud. Orang tua itu juga kaget saat melihat ekspresi Xiaoyan. Dia bertanya dengan heran. Apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu tentang Pegunungan Mata Surga dan kolam darah Gunung Surgawi? Saya baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Karenanya, saya tidak terbiasa dengan semua yang ada di sekitar sini. Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Xiaoyan secara acak melemparkan sekantong koin emas. Mereka mendarat di konter saat dia bertanya dengan penuh minat. Dia cukup tertarik dengan Pegunungan Mata Surga karena itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang. Kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga sangat terkenal.
Ada beberapa orang di wilayah utara Central Plains yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alam muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang selesai, danau gunung surga di dalam gunung berapi dipenuhi dengan cairan merah yang sangat misterius. Apalagi kolam darah gunung surgawi ini hanya bertahan selama 5 hari. Setelah itu benar-benar lenyap. Orang tua itu tersenyum saat mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius. Lantas apa gunanya kolam darah itu? Xiao Yan bertanya. Dikabarkan bisa membantu beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang untuk menerobos ke kelas Dou Zong. Selain itu, bahkan jika seorang ahli Dou Zong memasuki kolam, itu akan membasuh dan memperkuat tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat. Bagaimanapun, efek dari kumpulan darah sangat misterius. Setiap 3 tahun, pegunungan mata surga dipenuhi dengan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah utara Central Plains serta tempat-tempat lain. Apalagi, bulan depan kebetulan 3 tahun sudah habis. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bergegas ke pegunungan mata surga baru-baru ini. Hehe. Namun, pegunungan mata surga sangat luas. Ada banyak magical beast peringkat tinggi di dalamnya. Puncak gunung juga tertutup kabut sepanjang tahun. Haha. Oleh karena itu, jika adik laki-laki ingin pergi ke sana, Anda dapat membeli peta pegunungan mata surga dari saya yang dulu. Harganya hanya 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta, Anda akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain. Orang tua itu tertawa. Dia menjelaskan situasinya sebelum akhirnya mengungkapkan niat liciknya. Xiao Yan merasa seperti tidak bisa tertawa atau menangis saat mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia mempromosikan peta pegunungan mata surga miliknya. Namun, jika Xiao Yan jujur, kolam darah gunung surgawi memang menggoda. Tidak heran hal itu dapat menyebabkan semua orang di kota membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Xiao Yan secara kebetulan adalah bintang Dou Huang 9. Dia tidak jauh dari kelas Dou Zong. Namun, jika dia mengandalkan pelatihan normal, pasti akan membutuhkan waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Namun, Xiao Yan mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh. Bahkan jika dia lupa tentang ada sedikit lebih dari setahun tersisa sampai Pil Gathering, dia masih perlu membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Menurut apa yang Yao Lao sebutkan saat itu, ada 3 persyaratan untuk memperbaiki tubuh. Salah satunya adalah Bone Growing Blood Fusing Pill. 2 adalah darah esensi dari Magical Beast peringkat 7, dan 3 adalah kerangka seorang elit Dou Zong. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini,
tidak sulit untuk mendapatkan dua yang terakhir. Namun, pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat yang termasuk dalam puncak tingkat ketujuh. Dengan kemampuan penyulingan obat Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Kecuali dia mencapai kelas Douzong, tingkat keberhasilannya kemungkinan besar terlalu rendah. Adik, aku yang dulu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi paling banyak dapat digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika Anda tiba di kolam darah gunung surgawi setelah 10 orang itu, Anda hanya dapat melihat kolam darah kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu buru-buru menambahkan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyatakan niatnya. Oh begitu rupanya, Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-kata ini. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Jika ini masalahnya, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah gunung surgawi itu misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik padanya. Jika dia datang terlambat, dia mungkin harus menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu langsung bersukacita saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia dengan senang hati mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya sambil menyeringai. Haha, saya telah memeras orang kaya lainnya. Sudah berapa banyak hari ini? Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu. Selain itu, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan pihak lain. Peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya, situasi mengenai kolam darah gunung surgawi jauh lebih berharga daripada uang. Xiao Yan secara acak membayar koin emas dan meletakkan peta itu ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia keluar dari toko di depan mata pria tua itu yang tersenyum. Setelah keluar dari toko, Xiao Yan melakukan perjalanan keliling beberapa toko obat. Itu tidak sia-sia. Setidaknya, dia berhasil mendapatkan benih teratai roh air yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa. Meski cukup mahal, secara alami tidak ada yang bisa dilupakan untuk seseorang seperti Xiao Yan, yang sedang terburu-buru untuk menghilangkan jejak spiritual yang tersisa di tubuhnya. Setelah berkeliaran sekali di sekitar kota transformasi tulang dan menanyakan informasi lebih lanjut, Xiao Yan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah gunung surgawi. Orang tua itu tidak menipunya. Sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak sekali orang dari wilayah utara yang bergegas ke pegunungan mata surga. Xiao Yan berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga.
Saya akan bergerak dan menuju ke Heaven Eye Mountain Range besok setelah beristirahat bermalam di sini. Jika saya bisa menjadi 10 orang pertama yang memasuki kolam darah gunung surga, ada kemungkinan itu bisa membantu saya menerobos ke kelas Douzong. Hati Xiao Yan menjadi mendidih ketika dia memikirkan kemungkinan dia menerobos. Central Plains ini benar-benar layak berada di tengah benua Douqi. Masalah misterius seperti itu jarang terjadi di tempat lain. Namun, itu muncul di sini. Xiao Yan secara alami tidak berniat untuk menyerah. Xiao Yan merapikan kamarnya sedikit keesokan harinya. Setelah itu, dia keluar dari kamar. Dia tidak langsung memulai perjalanannya. Sebaliknya, dia berjalan ke lantai 2 penginapan, dan secara acak menemukan kursi di dekat jendela untuk diduduki. Ada banyak orang di lantai 2 penginapan. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang dipenuhi dengan segala macam orang. Tempat ini biasanya merupakan tempat banyak berita disebarkan. Dengan demikian, orang biasanya akan sangat mudah mempelajari beberapa berita di sini. Selain itu, seseorang tidak akan menarik perhatian orang lain. Xiao Yan meminta sepanci sake. Sementara dia menuangkannya dan menyesapnya, telinganya menyerap semua percakapan di tengah kebisingan. Itu seperti yang dia harapkan. Fokus saat ini dari seluruh kota transformasi tulang berada di kolam darah gunung surgawi. Wajah sejumlah orang memerah ketika menyebutkannya. Keserakahan yang pekat terlihat di wajah mereka. Tampaknya daya pikat dari kolam darah gunung surgawi benar-benar terlalu besar. Namun, bagaimana mungkin harta karun itu dirambah oleh orang-orang ini? Mereka hanya merengek di tempat ini. Dikabarkan bahwa Wind Lightning Pavilion, 10,000 Sword Pavilion, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah gunung surgawi.